Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Nurul Ikram, NIM 1931041153. Saya akan menjelaskan tentang masalah penyusunan tes. Pengertian tes. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno, testum, dengan arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Maksudnya dengan menggunakan alat berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian atau percobaan. Persyaratan tes. Sumber persyaratan tes didasarkan ada dua bagian. Yang pertama menyangkut mutu tes, yang kedua menyangkut pengadministrasian dalam pelaksanaan. Walaupun dalam melaksanakan tes sudah mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditentukan, namun tes itu sendiri mengandung kelemahan-kelemahan. Ciri-ciri tes yang baik. Sebuah tes yang dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur harus memenuhi persyaratan tes, yakni yang pertama validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga objektivitas, dan yang keempat praktikabilitas, dan yang terakhir ekonomis. Fungsi tes dan langkah penyusunan tes. Yang pertama yaitu fungsi tes. Sehubungan dengan hal-hal yang harus diingat pada waktu penyusunan tes, maka fungsi tes dapat ditinjau dalam tiga bagian. Yang pertama fungsi untuk kelas, yang kedua fungsi untuk bimbingan, yang ketiga fungsi untuk administrasi. Selain fungsi-fungsi tersebut, hal lain yang harus diingat adalah yang pertama hubungan dengan penggunaan, kedua komprehensif, dan yang ketiga kontinu. Langkah-langkah penyusunan tes. Urutan langkah yang dilakukan adalah pertama menentukan tujuan mengadakan tes, yang kedua mengadakan perbatasan terhadap bahan yang akan diteskan, yang ketiga merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan, menderetkan semua TIK dalam tabel persiapan, membuat pula aspek tingkah laku dan dalam TIK itu. Yang kelima, menyusun tabel spesifikasi yang membuat pokok materi aspek berpikir yang diukur beserta imbingan antar kedua hal tersebut. Dan yang terakhir, menuliskan butir-butir soal didasarkan atas TIK yang sudah dituliskan pada tabel TIK dan aspek tingkah laku yang dicakup. Komponen tes. Buku tes yakni lembaran atau buku yang membuat butir-butir soal yang harus dikerjakan oleh siswa. Yang kedua, lembar jawaban tes, yakni lembar yang disediakan oleh penilaian bagi tester untuk mengerjakan tes. Yang ketiga, kunci jawaban, berisi jawaban-jawaban yang dikehendaki. Kunci jawaban ini dapat berupa huruf-huruf dikehendaki, atau kata atau kalimat. Pedoman penilaian atau pedoman scoring berisi keterangan perincian tentang skor atau angka yang diberikan kepada siswa bagi soal-soal yang telah dikerjakan. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Testing merupakan saat pada waktu tes itu dilaksanakan. Dapat juga dikatakan testing adalah saat pengambilan tes. Tester adalah responden yang sedang mengerjakan tes. Tester adalah orang-orang diserahi untuk melaksanakan pengambilan tes terhadap para responden. Dengan hal lain, tester adalah subjek evaluasi, tetapi ada kalanya hanya orang yang ditunjuk oleh subjek evaluasi untuk melaksanakan tugasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.